Selamat datang kepada Sekretaris Jenderal PBNU, kepada Bapak Dr. Helmi Faisal Zaini STMSI, dan kepada Mas Miftah Maulana Habibur Rahman yang telah hadir di tengah-tengah kita pada acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Gus Miftah, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mas Hilmi Muhammadiyah, Mbak Rosa, Pak Kiai, Pak Bupati senior kita, kebanggaan kita juga, Bupati Blora, Mas Arif Rahman. Alhamdulillah beliau diamanahkan menjadi Bupati Blora. Periode ini insya Allah ke depan bisa menjadi Gubernur Jawa Tengah. Amin, amin. Ya, langsung saja karena sudah mengingat waktu sangat singkat. Ini merupakan kebanggaan kita bersama IPNU IPPNU, pimpinan pusat IPNU IPPNU, kehadiran Gus Miftah, dai milenial kita, Nahdlatul Ulama yang selama ini kita idolakan, kita banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini di agenda buka bersama dan silaturahim IPNU IPPNU beserta para seluruh senior, beliau bisa meraup. Monggo kita mendengarkan tausiah dari beliau, terutama untuk kita pelajar Nahdlatul Ulama IPNU IPPNU ke depan, bagaimana kita siap untuk menata, untuk beradaptasi dengan zaman ke depan, baik itu di bagian media maupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Monggo kepada Al-Mukarram Gus Miftah kami aturkan untuk waktu, kami serahkan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pak Sekjen dan para senior, Mbak Ros, atas syafaat jenengan saya bisa ke Aljazair, walaupun tipis sih. Tipis. Pak Bupati, ya, dan saudara saya, calon sutradara film saya juga ini, Mas Imam Widodo. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa perbuatan baik atau perbuatan buruk itu ternyata diawali dari dua hal, dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Bukan dari niat, tapi dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Dari pandangan mata dan pendengaran telinga kemudian direkam oleh hati, dikeluarkan oleh mulut, dan diaktualisasikan melalui perbuatan. Itu artinya apa? Kualitas omongan seseorang itu tergantung dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, di era pandemi hari ini, kenapa banyak kemudian orang yang pesimis menghadapi kehidupan? Ya karena yang pandangannya adalah pandangan pesimis. Saya kasih contoh begini, bayangkan adik-adik IPNU dan IPPNU, kalau Anda berada di tengah sungai, kemudian naik perahu, perahunya bocor, di sekeliling perahu itu banyak buaya, apa yang harus kalian lakukan? Jawabannya sederhana. Saya tadi bilang, bayangkan kalau kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sekelilingnya banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah berhenti membayangkan. Kan? Nah, artinya hari ini kita banyak pesimis gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu overthinking. Maka saya katakan kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kamu membuang waktu untuk cemas terhadap apa yang belum terjadi, mending mempersiapkan diri untuk menghadapi. Master quote gitu loh. Master quote. Jadi quote of the day. Maka kalian, saya pikir di IPNU dan di PBNU inilah teruslah belajar. Karena apa? Orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran.
Namun orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Dua seluruh Jen. Understand? Gus Ali belum understand under you katanya. Jangan baru sudah tua, jangan itu. Kalau di NU itu nggak ada expired, adanya fragmentasi. Jadi kecemasan inilah yang kemudian hari ini banyak menghantui di antara kita. Maka disinilah kemudian kita diperintahkan untuk berpuasa. Yang berpuasa dalam bahasa Arabnya kita tahu as-shaum atau asyam. As-shaum ketika Rasulullah mengatakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Kalau kamu punya kemampuan segeralah menikah, fa illam yastati' fa alaihi bis-shaum. Rasulullah menggunakan bahasa as-shaum. Makanya kalau ini masih jomblo-jomblo gini santai saja. Tapi pesan saya satu, jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Nah, kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan cucunya Dajjal itulah. Cucunya Dajjal. Jadi as-shaum. Tapi dalam Al-Baqarah 183 puasa itu disampaikan tidak dengan menggunakan bahasa as-shaum tapi asyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, di dalam kitab baik as-shaum maupun asyam ini, as-shaum asyam fahuwa al-imsak. Jadi as-shaum atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Kalau bahasa kitab kuningnya kan al-imsak itu artinya ngeker kata orang Jawa, menahan diri. Maka puasa itu hakikatnya adalah pengendalian. Nah, saya pikir teman-teman IPNU dan IPBNU ini ketika di usia-usia seperti kalian explore itu harus, tapi tentunya dengan pengendalian diri. Banyak di antara kita yang kemudian kebablasan explore-nya tapi tidak bisa mengendalikan diri. Contoh begini, teman-teman di IPNU dan IPBNU kemudian naik lagi nanti ke PMII, biasanya banyak yang kebablasan. Begitu keluar dari pesantren, hasanah pesantren ditinggalkan. Kemudian begitu masuk ke dunia seperti itu, bacaannya sudah beda, Jen. Yang dibaca sudah mulai Karmak dengan Marxisnya, pendidikan pembebasan dengan Paul Fred, ya kan? Kemudian Renaissance dan lain sebagainya. Sehingga hasanah keislaman itu justru ditinggalkan. Maka jangan kaget ketika kampus-kampus itu hari ini dikuasai oleh kelompok-kelompok minhum. Kenapa? Karena kajian-kajian keagamaan dari kita itu mulai disepelekan. Sementara kelompok-kelompok itu bersemangat. Nah, kalau saya ngomong seperti ini bagian dari PMII, Jen, itulah bagian dari PMII. Walaupun saya dulu nyalon ketua rayon kalah gara-gara nggak punya motor, itulah. Rayon saya kalah karena waktu itu untuk mobilitas butuh motor, dan kebetulan saya waktu itu miskin kuadrat. Jadi mungkin anak-anak pergerakan yang tidak punya pacar tuh waktu itu cuma saya sendiri, Mbak, itu loh. Tapi saya kemudian nggak sakit hati. Saya tidak punya pacar bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Saya nggak ada masalah, Wak. Ini menjaga kehormatan semua ini. Oh iya, kalau ini nggak menjaga kehormatan, Jan, kamu jomblo bukan karena kamu nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Wah, beda gitu. Jadi saat itu nggak ada yang mau dengan saya karena waktu itu saya anak PMI, nyalon ketua rayon nggak jadi, dan pangkatnya hanya James Bond, jaga masjid dan kebun. Tapi saya nggak sakit hati, walaupun saat itu cewek-cewek nggak pernah mau lihat saya. Nggak pernah ada yang mau sama saya, Mbak. Tapi sekarang saya pilih semua cewek lihat saya. Makanya di balik laki-laki yang sukses akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Aku masih dengar Gus Miftah ya. Pak jawab pret gitu lah. Nyesel dia sekarang gitu. Makanya tunjukkan dulu prestasimu, bro. Kalau hari ini orang mengatakan, oh, mimpimu terlalu besar, kamu katakan kepada mereka, bukan mimpi kamu yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Memang hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi ingatlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Lah, saya nggak mau kemudian kita hari ini fokus kepada persoalan. Kita boleh kok baca Marxis, bahasa sosialis, tapi itu hanya sekedar sebagai hasanah keilmuan. Jangan sampai kemudian mempengaruhi kita sebagai kader-kader muda Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kemudian ketika Anda bergaul di kampus di luar sana, kita melupakan hasanah-hasanah keilmuan pesantren. Bagaimana kemudian orang-orang begitu masuk ke pergerakan itu Islamnya hilang, Mbak.
Banyak yang nggak sholat macam-macam karena bacaannya sosialis. Lah saya dari dulu walaupun saya bergabung di PMII dan lain sebagainya, yang saya baca apa Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang saya baca Imam Al-Ghazali, saya lebih bangga dengan hal itu. Artinya apa? Kalau kemudian hari ini kita hadir seperti ini, saya pikir ini adalah merupakan produk PMII yang masih ke kanan-kananan, tidak ke kiri-kirian. Kan begitu. Maka kemudian ketika Anda besok diharapkan ketika menjadi orang-orang di PBNU, ya tentunya generasi emas kita lebih hebat daripada Pak Sekjen. Maka pas satu saat saya diwawancarai wartawan, Gus Miftah bagaimana pendapat PBNU hari ini? Oh keren. Tapi PBNU akan lebih besar besok ketika ketua umumnya Gus Miftah, Rois Amnya Gus Baha. Wah, ngeri sekali. Afirmasi. Ini bukan kemudian menghayal, bukan tulul amal ya. Ini afirmasi gitu loh. Kalian aminkan saja gitu loh. Ya kan? Ketua umumnya kenter atau Rois Ameng alim, kan keren banget ini. Perpaduan antara orang alim dan orang kenter gitu. Jadi itu saja yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman Ibnu di PBNU. Maka al-imsak, menahan diri. Al-imsak artinya ketika kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang mendingan kita batasi, termasuk di dalam berorganisasi. Saya pengen kemudian Anda memahami bahwa takdir manusia diciptakan memang ditakdirkan dengan beberapa elemen. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat, menciptakan setan, menciptakan hewan. Hewan itu jenisnya ada dua. Ada hewan yang menuruti hawa nafsunya seperti babi dan kambing. Ada hewan yang suka nakut-nakut seperti anjing dan serigala. Nah, malaikat itu sifatnya benar terus gak pernah salah. Setan itu sifatnya salah nggak pernah benar. Kemudian anjing, kemudian babi dan kambing itu sifatnya apa? Karena nafsu makan tok yang dipikirkan. Sementara serigala dan anjing nakut-nakuti. Nah, manusia itu keempat-empatnya ada. Jadi menungso ki ono malaikate, ono setane, ono weduse, ono asune. Nah, itu loh. Hiburannya kan beda-beda gitu loh. Nah, kalau ada orang baik, kita mengatakan sekjennya api tenan. Oh, kaya malaikat. Oh, ada malaikum karim gitu kan. Kalau ada orang sukanya goda orang kan, oh jelas pelakor. Makanya mbak-mbaknya hati-hati. Walaupun kamu besok udah menikah, tetaplah dandan. Kenapa? Karena pelakor lebih angker daripada kuburan. Nah. Karena pelakor lebih angker daripada kuburan. Makanya mbak-mbak ingat-ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wow, ngeri sekali. Itu kuat. Nah, jadi kalau Jawa ada lagi mbak, ayu mergo wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Skincare ya, bukan gitu. Pegang rating kleru kopling, reso nyanting mergo kalah glowing. Senengane mbak istrinya Pak Sekjen itu. Jadi manusia itu keempat-empatnya ada. Kalau orang yang dipikirkan cuma makanan toh, kajian seperti ini, gue kira-kira bukannya apa ya? Itu jelas kelasnya wedus gitu loh. Nah, wedus itu yang dipikir mau makanan toh, isu sego goreng siang rawon malam pecel mau tidur mie instan, ya Allah itu loh. Jadi rupa-rupanya nganti kayak teko kabeh itu. Itu berarti dia kelasnya kayak wedus. Nah, saya nggak lihat Pak Arif kok, nggak lihat Pak Arif. Santai aja bro. Tadi saya bilang orang kayak Pak Arif itu nggak gemuk. Jadi 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Arif gak gemuk, cuman salah planet. Sebenarnya Pak Sekjen gak gemuk, cuman salah planet. Kenapa saya harus kurus? Karena cewek sekarang Pak Sekjen itu lebih suka dengan cowok yang gak kurus. Kenapa? Karena makan saja gak tambah, apalagi pasangan. Tapi kalau cowok lebih suka dengan cewek yang gak gemuk kayak Mbak Im, malah suka. Karena gak suka cewek seksi Mbak. Karena cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Iya mbak, kandani kok. Tapi kalau kamu dibilang gemuk, santai saja. Ramasalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus setiap hari makan hati. Iya. Nah manusia itu empat-empatnya ini ada, 4 unsur ini ada. Maka kemudian supaya kita selamat, kita bulan puasa diperintahkan untuk puasa. Karena apa? Sifat malaikat yang terbaik yang bisa akan menghuni surga itu kan sifatnya kayak malaikat. Lah malaikat itu sifatnya ada enggak makan, enggak minum, enggak kumpul. Maka bulan puasa ini kita diprogram seolah-olah seperti malaikat. Seolah-olah loh ya. Karena kalau saya dibina jadi malaikat saya enggak mau. Enggak asik bro. Malaikat punya iman enggak punya nafsu. Layak su nama amarum wa yaf'alu nama yu'marun. Sementara setan punya nafsu enggak punya malaikat. Lah enggak punya iman. Lah kita itu enak itu, punya iman punya nafsu. Coba kalau Anda punya iman enggak punya nafsu, lihat cewek cantikmu domblong tok. Enggak asik. Enggak asik bro itu loh. Tapi kalau kita cuma punya nafsu tok enggak punya iman juga bahaya, wong ngacengan tok aja enggak bagus itu loh. Anu itu.
Makanya kita enak. Kadang-kadang kayak malaikat, kadang-kadang kayak setan itu loh. Kadang-kadang pakai iman, kadang-kadang pakai nafsu. Dan manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan dia menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Kalau kita naik motor, iman itu rem, nafsu itu gas. Lah kita yang selamat di PBNU dan itu siapa? Yang tahu kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Ngaji, gas gitu loh. Puasa, gas. Zakat, gas. Ketemu bojo, gas. Ketemu bojone tanggane, ya rem, jangan digas gitu loh. Lah, saya pikir itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Maka asom atau asyam itu maknanya adalah al-imsak. Barangkali terakhir Pak Zain, karena saya harus ke Halim ini, karena yang berbayar di Halim di sini nggak berbayar kan persoalannya gitu. Karena di sini tujuannya ngalah berkah gitu loh. Jadi tanda tangannya malaikat lah gitu loh. Maka bahasanya kalau jawab moloikatan gitu lah. Malaikatan. Barangkali kenapa kemudian dengan keadaan hari ini kita harus bersabar ya sebagai teman-teman Ibnu. Kenapa harus kemudian al-imsak? Kawan-kawan begini, sahabat-sahabat begini. Orang puasa itu kan haus, lapar, dagang nggak enak. Bener-bener nggak enak. Tapi kenapa kita bersabar? Jawabannya satu. Kenapa orang berpuasa itu walaupun haus, lapar, dahaga tetap dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Nah, makanya kalau kamu ngabuburit, ngapain kamu ngabuburit? Saya nunggu adzan maghrib, wih goblok, wong ora dinteni mesti teko. Kayak kalian ini kalau mbak-mbaknya ketemu mas-mas bilang aja, yuk kita ngabuburit. Apa? Ngajak buru-buru merit. Iya. Nah. Gitu aja, kan kamu kasihan mbak, ini jomblo juga. Kasihan banget gitu loh. Kasihan banget. Ini udah bulan puasa tetap jomblo. Pertanyaanku, yang bangunin sahur kamu siapa? Petasan. Aduh. Sekarang mau jomblo, mau punya pasangan, statusnya sama. Sama-sama nunggu adzan maghrib. Tapi ingat, berbukalah dengan yang jelas. Untuk apa manis kalau hubungannya tidak jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.